warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para pendukungnya hingga hari ini belum bisa bernafas lega, kendati sudah mengantongi tiket lebih dari 20% kursi di DPR, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Sewaktu-waktu tiket pencapresan itu bisa melayang karena adanya manuver politik maupun hukum dari lawan-lawan politiknya. Kali ini saya mengajak Anda untuk membahasnya dari sisi hukum yang bisa langsung berimplikasi pada proses politik. Artinya proses politik itu adalah gagalnya Anies Baswedan untuk maju sebagai capres. Manuver hukum pertama, ini saya kira Anda semua sudah tahu, adalah mentersangkakan Anies Baswedan melalui kasus gelaran balap mobil listrik Formula E yang kini tengah dimainkan di KPK. Manuver hukum yang kedua, manuver hukum yang terbaru adalah pengajuan kembali, pengajuan peninjauan kembali, maksud saya, atau yang dikenal dengan PK gitu, oleh kubu Partai Demokrat versi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Manuver di KPK yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan beberapa orang pimpinan KPK, kita sebut saja geng Firly Bahuri gitu ya, sudah mencuat ke publik dalam beberapa bulan terakhir. Upaya mentersangkakan Anies bahkan mendorong, ini kan sampai mendorong Partai Nasdem untuk segera mendeklarasikan Anies sebagai capres pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. Ini adu cepat ini antara Nasdem dengan KPK. Sementara manuver hukum melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung itu baru saja mencuat beberapa hari terakhir, setelah hal ini diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada hari Senin 3 April lalu. Dilihat dari implikasinya, manuver hukum kubu Muldoko itu jauh lebih berbahaya dan sulit untuk diantisipasi dibandingkan manuver dari geng Firly di KPK. Sasarannya berbeda tapi tujuannya sama. Di KPK itu targetnya langsung Anies sebagai personal. Sementara di Mahkamah Agung, Partai Demokrat itu menjadi sasaran antara dengan target utama Anies Baswedan. Selain itu, jika manuver di Mahkamah Agung ini berhasil, ini kan seperti bunyi sebuah idiom, itu kill two birds with one stone gitu ya. Bunuh dua burung sekaligus dengan satu lemparan batu. Burung pertama adalah kubu Muldoko akan menguasai Partai Demokrat, dan dengan begitu mereka yang akan berlaga dalam pemilu, sekaligus juga menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Mari kita bahas satu persatu mengapa manuver merebut kekuasaan di Partai Demokrat itu jauh lebih berbahaya dan lebih sulit diantisipasi ya, dibandingkan dengan manuver hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari sisi operasi politik, manuver menghambat pencapresan Anies melalui formula itu harusnya sebenarnya sih sudah selesai ya, karena ini lapangannya sudah terlalu becek dengan terbongkarnya skenario dari Firly Bahuri. Publik semua sekarang sampai level bawah saya kira sudah maklum bahwa kasus ini terlalu dipaksakan. Tidak cukup ada alat bukti yang kuat untuk menjadikan hal itu sebagai kasus pidana. Sejumlah media kan awalnya melalui investigasinya itu melaporkan adanya penolakan para penyidik dan penyelidik untuk meningkatkan status kasus Formula E dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dalam bahasa singkatnya ini para penyelidik dan penyidik di KPK itu menolak keinginan dari Firly Bahuri untuk menjadikan Anies sebagai tersangka karena tidak cukup dua alat bukti yang kuat. Lapangan itu semakin becek dengan adanya gonjang-ganjing di KPK menyusul pengembalian dua orang jenderal polisi ke Mabes Polri. Keduanya adalah Deputi Penindakan Irjen Pol Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro. Ini kedua orang ini ada dalam barisan para penyelidik dan penyidik yang menolak untuk mentersangkakan Anies karena tidak ada dua alat bukti tadi. Pengembalian keduanya menjadi drama politik ketika Kapolri itu akhirnya memutuskan tetap mempertahankan Brigjen Endar Priantoro di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengembalian Brigjen Endar itu kemudian ditolak lagi oleh Firly. Dia dikembalikan lagi ke Mabes Polri dan disusul dengan pemecatan oleh Sekjen KPK. Peristiwa ini menjadi konflik dua instansi ketika Kapolri tetap mempertahankan Brigjen Endar kembali ke KPK. Bahkan
Kemudian Kapolri juga meskipun secara tidak langsung menyatakan bahwa dia mendukung langkah dari Brigjen Endar Priantoro untuk melaporkan Firly Bahuri dan Sekjen KPK ke Dewan Pengawas. Sebaliknya, Firly dan kawan-kawan ini makin nekat dengan memutus semua akses Brigjen Endar. Ini sejak hari Jumat kemarin, akses Brigjen Endar itu diputus di KPK. Dia sudah tidak bisa masuk ke ruangan, tidak bisa mengakses internet, apalagi mengakses beberapa berkas-berkas dan lainnya ya. Jadi artinya ini sekarang ini justru Endar Priantoro ini sudah di persona non grata gitulah oleh pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menepis kalau kasus Brigjen Endar ini sebagai persoalan personal Ketua KPK Firly Bahuri dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Walaupun publik semua menangkap seperti itu ya. Menurut Marwata, keputusan memberhentikan Brigjen Endar Priantoro merupakan keputusan bersama 5 pimpinan KPK. Dan Marwata mengingatkan berdasarkan undang-undang KPK bukanlah bawahan Polri. Singkat kata, kira-kira Alexander Marwata menyatakan bahwa Kapolri nggak boleh memaksakan kehendaknya dengan tetap menempatkan Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan di KPK. Terkait audensi anggota Polri, nah ini sekali lagi saya juga ingin menjelaskan terkait dengan pemberhentian dari Pak Endar. Ini keputusan kolektif kolegial dilakukan oleh 5 pimpinan pada rapat pimpinan. Jadi kalau selama ini di media beredar seolah-olah itu menjadi keputusan dari Pak Ketua, saya sampaikan di sini itu tidak benar. Saya ikut memutuskan karena saya ikut rapat, kan begitu. Jadi dan pemberhentian yang bersangkutan itu murni karena yang bersangkutan itu habis masa jabatannya dan itu sudah kami beritahukan sejak November tahun 2022 ya supaya yang bersangkutan dilakukan pembinaan karir di Polri ya. Jadi dan ya yang ramai di media sekarang ini kan kenapa Polri sudah memperpanjang tapi KPK malah memberhentikan. Nah, pasal 3 teman-teman wartawan itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bersifat independen ya, bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian ya, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK ya itu. Jadi sebetulnya tidak harus 3 tahun habis, tapi kalau menurut kami pimpinan itu pegawai tersebut juga tidak perform gitu kan, kemudian diduga melakukan pelanggaran ya kita kembalikan, tidak harus menunggu habis. Dan beberapa sudah kami lakukan ya pengembalian pegawai tanpa harus menunggu berakhirnya masa tugas itu. Ya, sudah pernah kami lakukan. Jadi, nah ini yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi putusan untuk memberhentikan Pak Endar dengan hormat dan mengembalikan ke Polri untuk dilakukan pembinaan karir itu adalah putusan pimpinan. Dan sekarang memang Pak Endar sudah melaporkan ke Dewas dan kita tunggu saja Dewas. Kami juga sudah komunikasi dengan Dewas agar segera dilakukan klarifikasi terhadap 5 pimpinan dan juga ke sekjen ya, supaya tidak berlarut-larut nanti isu yang nanti berkembang di luar itu kan. Kami juga yang berharap persoalan itu segera berakhir ya. Nanti Dewas yang akan melihat apakah putusan 5 pimpinan untuk memberhentikan Pak Endar ini sesuai ketentuan atau tidak, biar nanti menjadi keputusan Dewas. Ya. Kita belum tahu kemana konflik Ketua KPK versus Kapolri ini akan bermuara. Apakah akan ada solusi gitu ya? Karena bagaimanapun kan 2 lembaga ini langsung di bawah Presiden dan dampaknya dari kasus ini adalah menggerus kepercayaan publik terhadap Presiden atau kemudian malah ini kasusnya makin meruncing ya. Kalau melihat sikap Firly, ini kelihatannya dia tetap tidak mau mengalah. Sementara Kapolri meskipun sikapnya tegas, tetapi dia tidak mengumbarnya kepada publik, tapi orang menangkapnya itu dari keputusan dia untuk mempertahankan Brigjen Endar Priantoro di KPK. Dan itu menunjukkan bahwa sikap keras dari Kapolri juga.
Tapi marilah kita asumsikan Firly yang akan memenangkan perang urat saraf ini dengan Kapolri dan sekaligus dia berhasil meneruskan skenario-nya mentersangkakan Anies. Dengan begitu dia bisa targetnya menyandera pencapresan Anies. Ini kan beberapa waktu yang lalu kita juga membaca bahwa waktu itu Pak Firly mencoba membujuk para penyidik dan penyidik di KPK itu dengan menyatakan sudah ditetapkan dulu sebagai tersangka. Toh sekarang ini dengan undang-undang KPK yang baru itu, KPK itu diberi kewenangan untuk melakukan SP3, surat penghentian penyelidikan perkara. Artinya kalau kemudian ternyata dia cukup alat bukti, ya Anies bisa status Anies sebagai tersangka bisa dibatalkan. Tetapi kan sebenarnya bukan itu targetnya. Targetnya adalah soal pendaftaran capres. Kalau kemudian Anies dibatalkan itu setelah pendaftaran capres ditutup, ya Anies tetap tidak berhasil menjadi tidak akan punya tiket, tidak punya legalitas untuk bersaing pada Pilpres 2024. Jadi sebagai tersangka, ya Anies itu tidak bisa diajukan dan didaftarkan sebagai baca pres. Ini jadi disandra oleh Firly gitu ya. Namun itu belum final sebenarnya ya, walaupun Firly berhasil menyandra Anies Baswedan, tapi itu belum final. Secara hukum masih ada upaya yang bisa dilakukan oleh Anies dan kubu Anies itu yakni dengan mengajukan pra peradilan. Bila Anies bisa memenangkan pra peradilan dan peluang itu saya kira sangat kuat ya, karena kalau melihat konstruksi hukum yang dipaksakan kan memang nggak ada dasar hukumnya ini untuk menjadikan Anies sebagai tersangka. Jadi kalau dia misalnya berhasil memenangkan pra peradilan dan itu keputusannya sebelum proses pendaftaran atau masih dalam waktu pendaftaran karena pendaftarannya cukup panjang, maka Anies masih bisa mendaftarkan diri dan didaftarkan sebagai calon presiden. Sekali lagi syaratnya pendaftaran capres cawapres di Komisi Pemilihan Umum itu belum ditutup. Berdasarkan jadwal tahapan pemilu, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden itu mulai dibuka tanggal 19 Oktober dan akan ditutup pada tanggal 25 November 2024. Ada waktu 1 bulan lebih. Firly itu saya kira bisa saja menetapkan Anies sebagai tersangka dalam waktu yang diambil mepet-mepet gitu dengan proses pendaftaran capres cawapres di KPU. Tapi tetap saja masih ada waktu bagi Anies karena sifatnya kan sidang pra peradilan ini berlangsung cepat. Anda ingat bagaimana dulu ketika sekarang Pak BG, Jenderal BG yang juga sempat mengajukan pra peradilan melawan KPK ketika dia ditetapkan sebagai tersangka. Dan waktu itu juga berkaitan dengan pencalonan dia sebagai Kapolri dan dia akhirnya dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi pada waktu itu karena proses politik Pak Jokowi tidak mau mencalonkan kembali Pak BG. Jadilah beliau batal. Tapi dalam kasus Anies itu saja berbeda. Kalau dia berhasil katakanlah dia dijadikan tersangka dan menang secara pra peradilan dan waktu pendaftaran masih terbuka, dia saya yakin akan didaftarkan kembali oleh partai dari koalisi Partai Perubahan untuk Persatuan. Karena dengan kasus ini kalau memang itu terjadi pasti elektabilitasnya Anies itu bukan cepat tambah jeblok tapi akan jadi naik karena dianggap sebagai orang yang dizolimi. Nah, bagaimana dengan proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung? Mengapa saya menyebutnya proses ini, proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung itu jauh lebih berbahaya dan lebih sulit diantisipasi? Karena ini peninjauan kembali ini adalah upaya hukum terakhir, ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung itu disebutkan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak bisa dilakukan peninjauan kembali. Ya ini dua kali kembaliinnya ya, peninjauan kembali tidak, atau bahasa yang mungkin lebih tepatnya begini, tidak bisa lagi dilakukan peninjauan kembali. Artinya bila Mahkamah Agung sudah memutuskan sebuah peninjauan kembali, kekuatannya itu mengikat. Beda dengan keputusan pengadilan tingkat pertama yang bisa diajukan banding dan kemudian keputusan banding di pengadilan tinggi bisa di-challenge, bisa ditantang melalui kasasi di Mahkamah Agung. Kalau peninjauan kembali ya sudah selesai, tidak bisa lagi ditinjau kembali. Dalam kasus perebutan Partai Demokrat oleh kubu Muldoko, ini kan mereka kalah di pengadilan di PT UN tingkat pertama, di tingkat banding dan kasasi. Namun mereka kemudian ternyata tidak mau menyerah dan mengajukan peninjauan kembali. Jadi kubu Muldoko ini kalau lihat strateginya dia mengikuti permainan sampai ke ujung dan sebagaimana kemudian dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, mereka itu mendengar kubu Muldoko mengajukan peninjauan kembali itu karena memiliki 4 novum alias alat bukti baru. Sejatinya
Sejatinya pada persoalan-persoalan rakyat itulah Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika di tengah fokus kerja kami itu ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Muldoko, yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan. Apa targetnya? Seperti saya paparkan sebelumnya, ya merebut Partai Demokrat sekaligus menggagalkan pencapresan Anies. Dan ini juga seperti sinyalemen yang disampaikan oleh AHY. Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Jadi bila kubu Muldoko itu nantinya dimenangkan oleh Mahkamah Agung, maka mereka itu tinggal mengajukan penetapan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya, diajukan ke sana dan setelah mendapat pengesahan kekuatan legal formal, mereka kemudian tinggal mengambil langkah berikutnya, yakni mereka akan mengajukan penarikan Anies Baswedan sebagai calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bila Demokrat menarik diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, maka yang tersisa tinggal Nasdem dan PKS. Dan jumlah kursi dua partai ini, Nasdem dan PKS ini tidak lagi memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Kalau sekarang ini kan dengan tiga partai, ada Nasdem yang memiliki 58 kursi, kemudian Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, itu suara mereka itu 28,35%. Nah, kalau sekarang tinggal tersisa Nasdem 58 kursi dan PKS 50 kursi, ya ini kurang dari jumlah minimal 20%, yakni 115 kursi di parlemen. Dalam konteks politik, manuver berupa skenario ini akan berhasil membegal Partai Demokrat melalui Mahkamah Agung, dan kita kemudian jadi paham ya mengapa Presiden Jokowi itu bergerak cepat mengunci partai-partai pendukung pemerintah dalam koalisi besar. Presiden kan sudah menyatukan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 bersama dengan Koalisi Indonesia Raya yang berisi Gerindra dan PKB. Karena cuma ada 9 partai di parlemen. Kalau di situ sudah ada 5 partai, kemudian ada satu lagi partai PDIP, dan ada Koalisi Perubahan dan Persatuan itu berisi 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau Demokrat berhasil dibajak Pak Muldoko, maka praktis yang tersisa itu ya tinggal 3 partai di luar, yakni PKS dan Nasdem serta PDIP. Nah, kemana PDIP? Ini juga menjadi kunci. Kalau toh katakanlah misalnya dalam konteks ini PDIP memutuskan tidak bergabung dalam koalisi besar, rasanya juga sulit untuk membayangkan PDIP itu akan bergabung dengan Nasdem dan PKS menggantikan Demokrat sehingga Anies kembali mendapat tiket. Ini kan kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan mereka itu tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat, dengan PKS, begitu juga dengan Nasdem. Apalagi ini kan PDIP ini merupakan satu-satunya parpol yang memenuhi syarat untuk mengusung capres-cawapres sendirian. Tentu saja dalam politik kita mesti menyisakan ruang untuk semacam ruang kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan, karena kan bagaimanapun disebut politik itu art of possibility. Jadi ilmu tentang seni tentang perubahan-perubahan. Jadi dalam politik mungkin saja siapa dulu yang pernah menduga bahwa Nasdem itu akhirnya membelot dari partai pemerintah bahkan menjadi pengusung pertama Anies Baswedan. Jadi siapa tahu juga kalau kemudian posisinya nanti katakanlah Koalisi Perubahan dan Persatuan ini tidak bisa mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden karena Demokrat berhasil dibajak oleh Pak Muldoko, kemudian PDIP juga tidak diajak bergabung dalam koalisi besar, ya pilihan semacam itu sangat-sangat mungkin mereka kemudian bergabung dengan Nasdem dan PKS. Kita tidak pernah tahu seperti apa yang akan terjadi. Kembali ke soal manuver kubu Muldoko, mengapa saya menyebut sejak awal bahwa ini jauh lebih berbahaya dan sulit diantisipasi karena kalkulasi-kalkulasi hukum dan politik tadi. Benar, secara hitungan legal formal itu kubu Muldoko harusnya tidak bisa lah memenangkan perebutan ini. Apalagi kan sudah terbukti di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan di kasasi juga dikalahkan. Namun yang perlu dicatat, ini bukan kasus murni hukum. Namun ini kasus hukum yang syarat dengan muatan politik.
Yang harus kita catat juga proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali itu kan meskipun ini prosesnya melalui pengadilan tingkat pertama, namun yang memutuskan di Mahkamah Agung dan itu dilakukan secara tertutup dan hanya dilakukan sekali dan tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Sekali lagi kata kuncinya adalah kasus politik. Sudah menjadi rahasia umum putusan Mahkamah Agung itu, hakim-hakim agung itu ya tidak imun dari pengaruh-pengaruh politik maupun suap menyuap. Ada 2 hakim agung yang sekarang ditangkap oleh KPK karena menerima suap. Apalagi kalau bila terjadi tekanan politik dan itu tekanan politik itu langsung datangnya dari para penguasa di negeri ini. Agak sulit saya kira untuk hakim agung di Mahkamah Agung itu bisa bersikap independen. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.